Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Halo random mania yang sangat budiman dan baik hati, what's up? Semoga selalu sehat dan rezekinya makin lancar, amin. Bertemu lagi bersama saya, Ede. Saya mengucapkan terima kasih pada kalian semua yang sudah memberikan masukan-masukannya. Semua kritik kalian kami terima dengan baik. Semoga kedepannya channel ini bisa berkembang dan menjadi lebih baik lagi, amin. Di video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film Kanjab yang dirilis pada tahun 2023. Kanjab merupakan jin yang mengganggu saat kita sedang sholat. Saat sedang sholat, kita selalu tidak fokus dan memikirkan urusan duniawi. Bahkan, tak jarang sampai kita lupa akan rakaat sholat. Kanjab berkisah tentang perempuan bernama Rahayu. Ia menjadi saksi pembunuhan ayahnya oleh sekelompok ninja. Ayahnya difitnah dalam tragedi pembantaian dukun santet yang terjadi di Banyuwangi pada Mei 1998. Rahayu merasa dirinya tidak aman dan kemudian memutuskan untuk meninggalkan Banyuwangi. Bagaimana keseruannya? Tonton video ini sampai habis. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan di-subscribe saja, biar kami lebih semangat menceritakan film lainnya. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasannya. And right now, cekidot. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang laki-laki yang bernama Semedi yang sedang melaksanakan sholat subuh. Setelah melaksanakan sholat subuh, Semedi membangunkan anaknya yang bernama Rahayu untuk sholat subuh. Bangun, subuh dulu ayo. Rahayu pun langsung bergegas mengambil air wudhu yang berada di luar rumahnya. Saat sedang berwudhu, Ayu melihat sekelebat bayangan hitam. Ayu tidak mempedulikan hal itu dan melanjutkan berwudhu. Rahayu pun melaksanakan sholat subuh. Ketika sedang sholat, terlihat ada seseorang yang memakai pakaian seperti ninja ada di dalam rumah mereka. Tidak lama kemudian, terdengar suara kegaduhan di rumah itu. Ayu yang sedang sholat pun menjadi tidak fokus dan mempercepat sholatnya. Setelah selesai, dia langsung bergegas menghampiri suara gaduh itu. Betapa terkejutnya Ayu melihat ada dua orang yang meringkus bapaknya dan mengarahkan pisau ke leher bapaknya. Dan salah satu dari mereka mencoba menghadang Ayu. Di depan mata kepalanya sendiri, Ayu melihat kejadian yang sangat mengerikan terjadi kepada bapaknya. Ayu mencoba memberontak dan menggigit pipi salah satu dari mereka. Tapi Ayu tidak berdaya untuk melawan keduanya. Ayu yang terluka karena kepalanya tidak gor sudah tidak bisa lagi untuk melawan. Dia hanya bisa pasrah saat melihat kepala bapaknya dipenggal hingga terputus. Berita pembantaian terhadap para dukun pun santer diberitakan di koran. Kejadian pembantaian itu terjadi pada tahun 1998. Pembantaian itu dilakukan oleh sekelompok orang yang berpakaian seperti ninja. Dan Semedi adalah salah satu korban dari pembantaian itu. Dua tahun setelah kejadian itu, Rahayu bersama Nuning yang merupakan ibu tirinya dan Aji adiknya Ayu kembali pulang ke kampung tempat kelahiran Ayu, yaitu daerah Jetis, tempatnya di daerah pasar tradisional. Ayu dan Nuning mendapatkan warisan dari Semedi, yaitu beberapa ruko di pasar tradisional itu. Dan kini ruko tersebut menjadi tempat tinggal mereka. Walaupun mereka diwarisi beberapa ruko, tapi mereka tidak punya modal untuk memulai usaha. Untuk menyambung hidup, Ayu bekerja di sebuah toko baju milik Ibu Endang. Sedangkan Nuning berjualan kembang di pasar tersebut. Semua warga di sana tahu tentang cerita keluarga Ayu. Keluarga seorang dukun dengan tragedi mengerikan yang menimpa Semedi. Secara kebetulan, toko itu menjadi laris manis setelah Rahayu bekerja di sana. Prasangka buruk pun mulai ditujukan kepada Ayu. Riri, seorang penjaga toko sebelah, mulai iri dan memfitnah Ayu kalau Ayu menggunakan penglaris. Tapi Ayu tidak mempedulikan omongan tetangganya itu. Penjaga sekaligus penglaris. Tidak lama kemudian, datanglah seorang kuli panggul yang bernama Ratman. Saat itu dia sedang mengantarkan pesanan Ibu Endang. Dari sanalah Ratman mulai ada perasaan suka pada Ayu. Setelah selesai Ayu menjaga toko, Ayu pulang dan melihat ada Pak De Sentot. Kedatangan Pak De hanya ingin memastikan mereka baik-baik saja.
Tapi sepertinya Ayu tidak senang dengan kedatangan Pak Desentot. Pak Desentot adalah kakak dari ayahnya Nuning. Berhubung ayahnya Nuning sudah tiada, Pak Desentotlah yang kini dituakan. Dia juga menawarkan kepada Nuning dan Ayu untuk tinggal di rumah Pak De saja. Namun Nuning menolak dengan alasan bahwa dia ingin mengikuti keinginan Ayu untuk tinggal di sini. Karena hanya anak-anaklah yang Nuning miliki sekarang. Walaupun Rahayu hanya anak tiri, tapi Nuning menganggap Rahayu seperti anak sendiri. Selain itu, kedatangan Pak De ke sini hanya ingin menyampaikan amanat dari mendiang semedi, yaitu menjual ruko ini. Malam harinya, Ayu mendatangi sebuah rumah yang tak jauh dari rukonya. Di rumah itu tinggal seorang kakek-kakek yang bernama Mbah Surwo. Ayu bermaksud ingin memberikan makanan kepada si Mbah. Sesampainya di sana, tidak ada orang di rumah itu. Ayu pun masuk sambil memanggil Mbah Surwo dan menyimpan makanan itu di meja. Saat akan pulang, Ayu tak sengaja melihat tongkat ular yang tersimpan di lemari. Tongkat itu menarik perhatian Ayu, dan saat Ayu melihatnya lebih dekat, seketika Ayu diperlihatkan pada sebuah kejadian di masa lalunya, di mana saat itu ibu kandung Ayu meninggal dunia. Semedi sangat sedih dan melihat buntut tongkat ular itu ada di balik lemari. Semedi pun membuka lemari itu dan melihat Ayu sedang bersembunyi sambil memegang tongkat itu. Kamu sedang apa? Tidak lama kemudian, Mbah Surwo pun datang dan mengatakan kalau tongkat itu pemberian dari mendiang ayahnya Rahayu. Semedi meminta si Mbah untuk menjaganya, karena tongkat itu adalah tongkat yang berbahaya dan juga keramat. Mbah Surwo pun mengatakan pada Ayu kalau kedatangan Pak Desentot bertujuan untuk menjual ruko peninggalan Semedi dan menguasai seluruh harta Semedi. Tapi Ayu jangan khawatir, jika ruko ini dijual, Ayu masih bisa menempati musola yang ada di belakang pasar. Karena musola itu adalah rumah Semedi dulu yang kini diwakafkan untuk dijadikan musola. Malam itu juga Ayu langsung mendatangi musola itu dan dia melaksanakan sholat di sana. Di sana juga ada seorang pria yang sedang melaksanakan sholat. Awalnya pria itu membaca bacaan sholat dengan suara pelan, tapi setelah ada yang menepuk dari belakang, dia membaca dengan suara keras. Dia berpikir ada makmum yang ingin berjamaah bersamanya. Tidak lama kemudian, pundak pria itu ditepuk lagi dan lagi. Dia mulai merasa aneh dan takut, sholatnya pun menjadi tidak khusyuk. Dan langsung terdengar suara banyak makmum yang ikut sholat bersamanya. Dengan hati dan pikiran yang tidak tenang, dia terus melanjutkan sholatnya sampai selesai. Dan saat dia menoleh ke belakang, ternyata dia hanya sendirian. Tanpa pikir panjang, pria itu langsung lari seedan-edannya sampai-sampai dia harus balik lagi karena sendalnya ketinggalan. Ayu yang melihat hal itu hanya diam dan dia langsung masuk ke musola itu. Aura di musola itu sangat mencekam dan menakutkan. Ayu segera mencari saklar untuk menghidupkan lampu musola itu. Saat Ayu sedang sholat, hal seperti pria tadi pun terjadi pada Ayu, di mana terdengar ada suara yang mengikuti ucapan Ayu. Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Dan kini terlihat sudah banyak makmum yang ikut sholat bersama Ayu. Walaupun Ayu sudah sangat ketakutan, tapi Ayu tetap melanjutkan sholatnya. Dan tiba-tiba jin yang tadi mengganggu kini menampakkan diri pada Ayu. Ayu langsung ngagok dan tiba-tiba dia berada di dimensi yang berbeda. Dia diperlihatkan saat Ayu masih kecil di tempat yang sama sebelum rumahnya menjadi musola. Dulu rumah ini merupakan tempat praktek ayahnya untuk mengobati para pasien. Dalam setiap ritual pengobatan yang dilakukan oleh Semedi, Semedi selalu meminta bantuan kepada jin. Ayu bisa melihat sosok jin yang ada di dekat bapaknya dan berubah menjadi cahaya berwarna hijau. Semedi menelan energi hijau itu dan mengeluarkan ular hijau dari mulutnya. Pasien yang kesakitan juga mengeluarkan ular dari mulutnya. Ular itu pun bertarung dan ular hijau milik Semedi pemenangnya. Setelah bertarung, ular hijau itu menghampiri Ayu yang ada di lawang pantok. Saat Ayu akan menyentuh ular itu, Semedi langsung menyentuh ular itu dan berubah menjadi tongkat keramat. Keesokan harinya, dagangan Ayu laris manis di pasaran. Riri yang iri pada Ayu menyebut kalau Ayu anak dukun santet dan menggunakan penglaris. Karena sudah tak tahan dengan bulian itu, Ayu mulai kesal dan kerasukan. Ayu langsung menyerang dan mencekik Riri tanpa ampun.
Untung saja Ratman datang dan dia berhasil menyadarkan kembali Ayu. Walaupun Ratman hanya seorang kuli panggul, tapi dia dibekali dengan ilmu agama yang cukup. Rupanya siapa saja yang datang ke musola itu, maka dia akan mendapatkan gangguan gaib. Ibunya Ayu yang mendengar kejadian tadi langsung menanyakan hal itu pada Ayu. Tapi Ayu mengatakan kalau dia tidak mendapatkan gangguan apapun di musola itu. Ibunya pun berkata pada Ayu kalau ada gangguan kembali baca ta'awudz dan meludah ke kiri 3 kali. Sore harinya Ayu kembali menunaikan sholat di musola itu. Tidak peduli siang ataupun malam, gangguan jin selalu datang. Saat itu ia melihat ada pria yang sholat di sana, dan punggung pria itu dinaiki jin anak kecil. Ayu segera berwudu dan melaksanakan sholat. Ketika Ayu sedang sholat, Ayu melihat kaki Bobolondong dan Ayu pun kaget. Ayu yang ketakutan ingat akan pesan ibunya untuk membaca ta'awudz dan meludah ke kiri 3 kali. Tapi gangguan itu malah semakin menjadi-jadi. Bahkan, kini Ayu dikelilingi jin yang menyertai dirinya. Setiap gangguan yang datang selalu membawa Ayu ke dimensi lain dan memperlihatkan masa lalu yang terjadi di rumah ini. Ia melihat ayahnya sedang mengobati pasien. Sejak kecil, Ayu sudah berteman dengan para jin peliharaan bapaknya. Adek, tolong Pak Adek. Sampai suatu ketika, Ayu mulai kerasukan hingga ia tak sadarkan diri. Ternyata kemampuan semedi yang bisa berkomunikasi dan mengendalikan para jin telah menurun kepada Ayu. Ayu mempunyai kemampuan seperti bapaknya, bahkan kemampuan Ayu melebihi kemampuan yang dimiliki semedi. Saat itu kerasukan Ayu sudah tidak bisa terkendali. Semedi meminta bantuan Pak Sentot untuk meruqyah Ayu. Ayu bisa disembuhkan asal dengan satu syarat, yaitu semedi harus melepaskan kemampuan yang ada dalam dirinya dan dia harus kembali bersih dan tidak lagi bersekutu dengan para jin. Sementara itu di rumah, Nuning didatangi para warga karena kejadian tadi siang. Ibunya Riri tidak terima dengan perlakuan Ayu terhadap Riri. Warga lain juga kompak membela ibunya Riri dan mengatakan kalau suaminya Nuning adalah dukun santet berkedok ustad. Tidak lama kemudian, Ayu yang baru pulang dari musola langsung jadi sasaran kekesalan warga. Ratman mencoba menenangkan warga tapi tidak berhasil. Akhirnya, Ayu menghadapi para warga dan meminta maaf pada ibunya Riri atas kejadian tadi siang. Dengan kekesalan yang tidak terlampiaskan, warga pun pergi meninggalkan rumah Ayu. Pagi harinya saat subuh berkumandang, Ayu kembali sholat di musola. Saat itu hanya ada Ratman yang sholat di sana. Ayu segera menunaikan sholat dan seperti biasa jin Kanzab mulai mengganggu Ayu yang sedang sholat. Tiba-tiba Ayu melihat dirinya waktu kecil sedang dalam pangkuan jin. Ayu langsung berlari tapi dia malah masuk ke alam lain. Dia berada di sebuah lorong misterius. Sejauh apapun dia berlari, selalu kembali ke tempat yang semula. Tangan Ayu ditarik oleh seseorang hingga ia terbangun dari mimpi buruk itu. Mbah Sarwo dan Ratman berada di depan Rahayu dan langsung memberikan minuman. Mbah Sarwo menjelaskan jika Ayu telah memanggil para jin, tapi dia tidak sanggup menghalau kekuatan mereka. Ayu bingung karena dia hanya menjalankan ibadah wajib sebagai seorang muslim. Mbah Sarwo justru berkata, jika Ayu telah memanggil teman-teman masa kecilnya. Pak Sentot pernah meruqyah Ayu, namun semua itu belum benar-benar tuntas. Ilmu yang diwarisi Ayu masih ada dalam tubuhnya. Mbah Sarwo menganggap Ayu mempunyai keistimewaan dari Tuhan, sedangkan Pak Sentot menganggap bahwa kemampuan indigo Ayu bermula dari kesesatan semedi. Keesokan harinya, saat Ayu sedang bekerja, dia muntah cairan hijau. Tiba-tiba saja Ayu bisa melihat jin yang ada di sekitar kios. Rupanya setiap kios di pasar mempunyai jin penglaris. Sementara itu, Nuning yang sedang berjualan kembang sangat laris manis. Minah yang merasa langganannya diserobot Nuning langsung marah-marah dan mencaci Nuning habis-habisan. Ayu yang mendengar keributan berlari untuk melihat semuanya. Saat melihat dagangan ibunya dirusak, ular hijau langsung keluar dan menyerang Minah. Minah mengerang kesakitan di bagian kakinya. Ketika dibuka, kakinya penuh dengan benjolan mencicikan. Malam harinya, rumah Ayu kembali digeruduk warga. Mereka protes atas kejadian tadi siang yang menimpa Minah.
Nuning dan Aji hanya bisa diam dan berlindung di balik pintu. Mbah Sarwo yang melihat hal itu turun tangan untuk menenangkan warga. Warga sudah terlanjur kesal dan menjelaskan serentetan kejadian aneh setelah kedatangan mereka. Mbah Sarwo terus membela Ayu dan keluarganya dengan mengatakan, jangan sok suci kalian. Kalian juga punya jin penglaris di setiap kios kalian. Para warga pun langsung pulang bubar barisan. Sementara itu, Minah yang sedang sakit didatangi ular besar. Ular itu menjalar ke tubuh Minah dan melilitnya. Kemudian ular itu mencekik leher Minah sampai meninggoy. Keesokan harinya, rumah Ayu kembali digeruduk warga. Warga benar-benar murka atas kematian Minah dan menuduh keluarga Ayu penyebabnya. Nuning yang tidak merasa melakukan apa-apa mencoba membela diri. Warga tetap tidak percaya sampai-sampai Ayu marah dan melempar para warga. Untuk membuktikan perkataan Nuning, Mbah Sarwo menyarankan Nuning untuk melakukan sumpah pocong. Jika Nuning keluar hidup-hidup setelah sumpah pocong, Pak Sarwo meminta warga untuk tidak mengusik keluarga Ayu lagi. Sore harinya, Pak Sentot datang lagi ke ruko bersama Bu Ajeng untuk membersihkan tempat itu. Sentot menemui Sarwo dan menjelaskan jika Semedi mendapatkan ruko itu setelah ia mengobati konglomerat yang terkena santet dari musuhnya. Semedi melakukan pengobatan dengan bantuan makhluk gaib atas ajaran dari Sarwo. Tapi Sarwo berkata jika selama ini Sentotlah yang menjadi sumber masalah dan hendak menguasai semua harta Semedi. Malam harinya, sumpah pocong pun akan dilakukan di Masjid Jetis. Sarwo memimpin upacara sumpah pocong itu. Nuning diberi air putih, kemudian tubuhnya dibungkus kain kafan. Saat Nuning mengucapkan sumpah pocong, Ayu melakukan sholat di musola Al-Ma'mum. Sarwo menuntun kalimat sumpah bahwa Nuning tidak pernah menyantet Minah binti Tarjo. Jika Nuning melakukan santet itu, maka Nuning siap mati mendadak saat itu juga. Nuning terbangun dan dia berada di alam lain. Di sana, dia melihat Semedi membacakan mantra dan melakukan ritual pada jin. Nuning bertemu dengan pocong, kuntilanak, dan jin lainnya. Di waktu yang bersamaan, saat Ayu sedang sholat, jin peliharaan Semedi jadi makmum Ayu. Setelah selesai sholat, jin itu duduk mengelilingi Ayu dan tiba-tiba Nuning yang berada di dimensi lain mulai bingung dan lelah dengan apa yang dia temui. Setelah hampir menyerah, Nuning melihat Ayu dan memanggilnya, dan tiba-tiba melihat Nuning yang selamat dari sumpah itu, Mbah Sarwo meminta semua warga bubar dan tidak lagi mengganggu keluarga Ayu. Keesokan harinya, Ratman mendekati Ayu yang sedang makan bakso. Ratman menanyakan kebenaran tentang rumor kepindahannya keluarga Ayu dari tempat sekarang. Ayu yang mendengar hal itu langsung pulang ke rumah. Di sana, Ayu melihat Nuning akan menjual semua ruko peninggalan Semedi. Ayu langsung marah dan berkata jika Nuning menjual ruko atas perintah Sentot. Ayu menuduh Sentot hendak menguasai harta bapaknya. Nuning menjelaskan jika Semedi memang pernah menimpa ilmu gaib dan berhubungan dengan alam lain. Pak Sentot adalah orang yang membawa Semedi ke jalan yang benar dan bertobat kembali ke jalan Allah. Nuning pun menceritakan saat dia melakukan sumpah pocong. Ia bisa melihat jin yang dulu membantu Semedi dalam membuat pagar gaib, pesugihan, susuk, dan hal gaib lainnya. Jin itu mengejar Nuning seperti ingin meminta balasan semua itu. Nuning bisa selamat setelah melihat Ayu bersama para jin itu. Nuning mengajak Ayu untuk diruqyah dan terbebas dari belenggu jin. Itu nafsunya Mbak Sentot untuk menguasai harta Bapak, Bu. Ayu langsung murka dan kerasukan setan. Dia berdalih jika iblis adalah nafsu serakah Sentot yang ingin menguasai harta bapaknya. Nuning melihat ada jin yang terus membisikkan kejahatan pada Ayu. Ayu menuturkan jika Sentot adalah orang yang membayar ninja untuk membunuh Semedi. Dari kerumunan warga yang melihat kejadian itu, ada satu yang wajahnya terluka. Ayu ingat dia sempat menggigit wajah orang itu saat kepala Semedi dipenggal. Sentot bahkan berbicara pada orang itu. Ayu semakin yakin kalau Sentot adalah dalang dari kematian bapaknya. Jika Nuning masih mempercayai kesolehan berbalut dusta Sentot, maka nasib Nuning akan mati mengenaskan seperti ibu kandungnya Ayu. Dan Ayu pun langsung pingsan.
Ayu terbangun pukul 6 kurang 15 menit menjelang maghrib. Ia langsung pergi ke pasar, tapi keadaan pasar sudah sepi. Dia melihat Bu Endang yang sedang sibuk di kiosnya. Tanpa banyak omong, Bu Endang memberikan gaji terakhir Ayu dan memintanya untuk tidak datang lagi ke kios. Ayu sangat sedih dan menangis karena dipecat dari kerjaannya. Dia pun pergi ke musola dan masuk ke sana. Lagi-lagi Ayu dibawa ke masa lalunya. Ayu naik ke kamar semedi yang penuh dengan barang keramat. Saat dalam kesedihan, Ayu melihat kepala semedi menggelinding ke arahnya. Karena marah dan dendam, Ayu kembali menyerap energi hijau. Kemudian Ayu memuntahkan 2 ular. Satu ular ke arah Bu Endang dan mematuknya hingga meninggoy. Dan satu lagi ke arah Nuning. Nuning tetap bertahan dengan serangan ular hijau itu. Setelah tersadar, Ayu kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Ayu berusaha menghentikan Nuning yang akan membunuh ular itu. Tapi Ayu tak bisa menghentikan Nuning dan ular itu pun mati. Setelah tersadar, ular itu berubah menjadi Aji. Ternyata dari tadi Nuning membanting dan memukul Aji hingga tewas. Nuning yang menyesal dan merasa sedih didatangi jin yang menyerupai Semedi. Semedi mengantarkan Nuning untuk melakukan bunuh diri. Rahayu yang melihat hal itu hanya bisa pasrah dan langsung pingsan. Saat tersadar, Ayu sudah ada di dalam mobil bersama Sentot untuk dibawa ke Pondok Aljana. Bu Ajeng merawat Ayu dengan sepenuh hati dan menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi antara Ayu dan Sentot. Dia mengatakan kalau Sentot adalah orang yang kaya dari lahir. Dia tak akan merebut harta warisan Semedi hanya untuk kepentingan sendiri. Bahkan Sentot membangun Pondok Aljana itu gratis untuk masyarakat setempat. Sebagai istri, Bu Ajeng meminta Sentot untuk menyelamatkan Ayu dari pengaruh jin jahat. Dan Sentot harus mendapatkan kepercayaan Ayu. Entah bagaimana caranya, musola itu bisa terhubung kembali dengan Ayu. Malam harinya, Ajeng mendapatkan bisikan dari Aji dalam mimpinya. Ia langsung terbangun dan meminta Sentot untuk menggeledah musola dan mencari tongkat kepala ular. Bersama para warga, Pak Sentot segera meluncur ke musola. Mereka memeriksa setiap sudut musola itu untuk mencari keberadaan tongkat kepala ular. Sentot melihat langit-langit musola ada yang aneh. Dia pun meminta pemuda untuk membuka langit-langit itu. Benar saja, bungkusan kain putih berisi tengkorak Semedi, foto Ayu, dan hal-hal lainnya tersimpan di sana. Ayu dan Ajeng berziarah ke makam Nuning dan Aji. Ayu menyalahkan diri sendiri atas kematian keluarganya itu. Bu Ajeng terus menguatkan Ayu dan mengatakan kalau ular itu bukan dari dunia kita. Semua yang terjadi berada di luar kendali kita. Bu Ajeng menceritakan kalau dulu dia sama seperti Ayu, dia sangat sensitif terhadap hal-hal gaib. Sentot selalu membantu Bu Ajeng untuk tetap berada di jalan yang lurus. Sedangkan penyesalan, dendam, dan trauma adalah santapan jin untuk memanfaatkan manusia. Ayu pun akhirnya mau diruqyah untuk membersihkan dirinya dari belenggu jin. Sentot mendatangi Sarwo dan melemparkan bungkusan itu. Kebenaran kini mulai terungkap. Dalang dari kematian Semedi adalah Sarwo. Sarwo hendak menguasai semua kekuatan dan harta Semedi. Bahkan saat tongkat itu dibawa oleh Sentot, Sarwo sangat marah dan murka. Sentot mengingatkan Sarwo untuk menjauhi para warga, santri, dan Rahayu. Malam itu, Ayu diruqyah dan akan dibersihkan dari segala macam jin dari tubuhnya. Saat akan diruqyah, Ayu melihat pria yang wajahnya digigit oleh Ayu. Dia langsung murka dan menolak untuk dibersihkan. Tidak ikhlas. Tubuh Ayu melayang dan dikelilingi jin bertubuh besar. Ayu memaksa Sentot untuk menceritakan siapa pembunuh bapaknya. Sentot pun menceritakan jika Sarwo adalah dalang dari pembunuhan Semedi. Sarwo merasa iri dengan kesuksesan Semedi yang mampu menyembuhkan semua pasiennya hingga membuat Sarwo tidak ada pasien. Sarwo juga yang telah menghubungkan Ayu dengan para jin peliharaan Semedi. Ia berniat mengambil alih semua harta Semedi. Untuk melakukan pembunuhan itu, Sarwo menyewa 2 pemuda untuk merebut tongkat ular keramat dari tangan Semedi. Ia bahkan menyebut Semedi sebagai murid yang murtad karena memilih kembali ke jalan yang benar. Salah satu pemuda yang diperintah membunuh Semedi adalah Husni yang merupakan anak kandung Sentot. Rahayu tak terima perilaku Sentot yang menyembunyikan dosa anaknya tanpa menghukumnya. Seketika itu, Wahid langsung kerasukan dan memukuli Sentot dengan tongkat kepala ular.
Bu Ajeng mencoba menyadarkan Wahid, namun semua itu sudah terlambat. Kemudian Wahid memutuskan untuk menancapkan tongkat itu ke mulutnya hingga meninggoy. Yang tersisa kini tinggal Bu Ajeng. Ayu mencekik Bu Ajeng, tapi Bu Ajeng langsung membaca ayat kursi hingga membuat Ayu kepanasan dan jin-jin itu pun pergi. Keesokan harinya, semua jasad dimakamkan. Selesai pemakaman, Ayu meminta maaf pada Bu Ajeng. Bu Ajeng mengatakan tak hanya jin Kanjab yang merasuki Ayu, namun iblis yang lebih jahat yang menggunakan Kanjab sebagai jembatannya. Sosok Kanjab ditunggangi sifat iblis yang ada dalam diri manusia. Di dalam diri setiap manusia. Di akhir film, tongkat itu dibungkus dengan bambu dan dikubur di pinggir sungai. Ratman kini membantu Bu Ajeng di pondok setelah kematian Sentot. Dan film pun berakhir. Dan itulah alur cerita film Kanjab. Bagaimana? Seru dan menegangkan sekali, bukan? Ayu dan keluarganya memutuskan untuk kembali ke kampung halaman setelah kematian bapaknya. Setelah Ayu kembali, kejadian yang aneh pun mulai terjadi. Kejadian aneh itu berawal ketika Ayu memutuskan untuk sholat di musola belakang pasar bekas peninggalan bapaknya. Dan dari situlah muncul kejadian demi kejadian yang tidak masuk akal dialami oleh Ayu dan warga lainnya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah lakukan segala sesuatu dengan fokus dan khusyuk. Insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang manis. Saya Ede pamit undur diri, salam sehat selalu, sampai jumpa di video selanjutnya, see you and goodbye.